Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Keinginan Baginda untuk menghukum Abu Nawas sebenarnya masih sangat membara. Namun, Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak dan mengerjai Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan dan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama harus dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati yang bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik untuk menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi sang ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama yang diutus oleh Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai dengan rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Kini, Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi, ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah kalah? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun, derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tidak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang-orang banyak yang bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah lebih dekat daripada urat leher hambanya? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah dan perkasa. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, banyak orang yang semakin resah dan khawatir. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hati dan pikirannya. Malah, Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi, Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya, Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat, maka harapan akan terus menyertainya.
Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan, dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika, suasana menjadi hening sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakannya hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian, tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir kepada Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan oleh Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan singkat. Sebutkan, wahai Abu Nawas, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda Yang Mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka Yang Mulia, yang hamba pinta adalah apabila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun, engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi, ketahuilah, bagiku, segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa keras. Hamba tidak bersenda gurau, Paduka Raja Yang Mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Banyak orang yang belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi, kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga, tawa Baginda yang semula berderai-derai seketika berhenti. Kening Baginda bergerak mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan permintaan Abu Nawas untuk menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini, kesempatan Abu Nawas membela dirinya. Baginda Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jikalau pilihan hamba benar, maka hamba akan dihukum gantung. Tetapi, di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal, hamba telah memilih hukuman pancung. Baginda Raja dan ulama itu menjadi tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya, tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi, sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan, tuanku. Cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang penggeli hati. Kau adalah pelipur laraku, Abu Nawas. Mulai sekarang, jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap, Baginda. Lalu, Baginda memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantung uang kepada manusia terlucu di negerinya itu.
Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.